Bismillah, kita akan membahas tentang latihan fisika persiapan PAS kelas 11 semester ganjil. Mulai dari soal tentang vektor, ini dari soal nomor 1 menceritakan tentang seekor kucing berlari ke selatan sejauh 4 meter. Berarti ke selatan itu kalau kita gambar itu ke bawah. Selatan sejauh 4 meter. Nah, gambar ke bawah anak panahnya. Kemudian berbelok ke timur. Ke timur berarti ke kanan. Nah, ke timur sejauh 3 meter, misalkan seperti ini. Maka yang ditanya, berapakah perpindahan kucing tersebut? Berarti perpindahan itu adalah kita tarik garis dari awal sampai ke akhirnya. Nah, ini yang masuk dengan perpindahan kucing. Berarti yang ditanya adalah delta S-nya. Berarti sisi miring. Gimana cara mencarinya? Berarti delta S sama dengan pakai Pitagoras. Akar 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Jadi sama dengan 16 ditambah dengan 9. Akar 25. Akar 25 sama dengan 5 meter. Nah, 5 meternya kemana? Jadi ingat arah mata angin. Sini arah utara, kemudian di sini ada timur, di sini ada selatan, di sini ada barat, ya. Nah, utara, di antara utara dan timur itu ada timur laut. Nah, antara timur dan selatan ada tenggara di sini, ya. Nah, di antara selatan dan barat ini barat daya, ya. Nah, kemudian di sini barat laut. Jadi arahnya sesuai dengan arah mata angin, yaitu sebelah sini, ya, perpindahannya, yaitu tenggara. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, itu cara menentukan perpindahan. Kemudian soal nomor 2, ini tentang vektor untuk, kalau kita lihat dari gambarnya ada dua vektor. Dua vektor ini dia membentuk sudut sebesar 30 derajat, 37 derajat. Ditanya besar resultannya. Jadi resultan antara dua vektor itu cukup seperti ini, ya. R sama dengan yang akar F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2F1 F2 kali cos theta. Tapi ini kayaknya nggak ada jawabannya, ya. Berarti akar kita masukkan lagi. F1 nya 5 kuadrat, jangan lupa. Kemudian F2 nya juga 5 kuadrat ditambah dengan 2 kali 5 kali 5, ya. Nah, di sini adalah cos 37. Berarti kita masukkan ke sini. 5 kuadrat 25, ini 25 ditambah dengan 2 kali 25 dikali cos 37. Cos 37 itu berarti 4/5. Nah, kita coret 5-nya. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, berarti jadinya berapa nih? 2 kali 5, 10. 10 kali 4, 40, ya. Berarti kalau kita masukkan ke sini, 25 ditambah 25 ditambah dengan 2 kali 5, 10. 10 kali 4 berarti 40. Nah, kita ini kalau dijumlahin semua bisa aja, tapi terus di akar. Itu bisa juga. Tapi bisa juga seperti ini, ya, biar gampang hitungannya. 25, 25, 40. Nah, ini kan masing-masing bisa dibagi dengan 5, ya. Nah, bisa 5-nya dikeluarkan, dikurung seperti ini. 5, kemudian ini 5, kemudian ini 8. Nah, ini kan sama aja nih, ya. 5 kali 5 kan 25, 5 kali 5 25, 5 kali 8 40. Nah, ini akar 5 sebenarnya nggak bisa ini, ya. Akar 5 tambah 5 10, 10 tambah 8 18, ya. Ini sebenarnya, ya, maksudnya itu 5.
Nah, 5 kali 18 ini maksudnya ya. Akar 18 itu kan sama dengan 3 akar 2 ya. Jadi akar 18 itu kan sama dengan 3 akar 2. Berarti ini kita bisa keluarkan di sini ya. 5 kali 2, 3-nya keluar di sini. Berarti harusnya 3 akar 10 ya jawabannya. Jadi jawabannya di sini adalah 3 akar 10 ya. Kita pilih yang F aja di sini. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Dua buah gaya setitik tangkap saling tegak lurus di mana besarnya masing-masing 16 dan 12. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah berapa? Jadi ada dua gaya saling tegak lurus. Jadi misalkan kalau digambar itu gini. Ini misalkan F1 16 Newton, kemudian di sini yang F2-nya 12 Newton. Saling tegak lurus berarti seperti ini ya. Sudutnya 90 derajat. Nah, kalau saling tegak lurus seperti ini cara menentukan resultannya langsung saja seperti rumus Pitagoras ya. Berarti kayak gini aja, F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Berarti akar F1-nya itu 16 kuadrat, kemudian F2-nya 12 kuadrat. Nah, kalau kita hitung nih ya, 16 kali 16 terus 12 kali 12 itu kelamaan ya. Bisa kita sederhanakan seperti itu, seperti ini. 16 itu kan 4 kali 4, 12 juga 4 kali 4 ya. Berarti bisa juga seperti ini karena dia kuadrat, ini 4 kuadrat, ini 4 kuadrat, kemudian ini 3 kuadrat. Berarti akar 4 kuadrat itu kan 4, berarti akar 25 sama dengan 5 kali 4 20. Nah, seperti ini ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 4. Diberikan 3 buah vektor. Jadi ini ada 3 vektor, yang ditanya adalah berapakah resultannya ketiga buah vektor tersebut ya. Jadi kalau digambar misalkan ya, ini sumbu X sumbu Y-nya kita gambar dulu. Nah, kemudian F1-nya ke sini. Itu besarnya 10. Kemudian F2-nya ke bawah. Kita gambar warna merah aja F2-nya ke sini. Ini F2 besarnya 25. Kemudian ada F3 miring ke kiri ke sini. F3-nya miring ke sini. Besarnya 15 Newton. Nah, masing-masing sudutnya 37 sama 53. Ini 37. Jadi ingat-ingat ya, sudut 37 sama 53. 37 ini 53. Nah, cara menentukan resultannya, ini dua vektor yang membentuk sudut F1 sama F3 itu harus diuraikan dulu. Diuraikan di sumbu X dan sumbu Y masing-masing semuanya. Pertama, di sumbu X dulu nih F1-nya. Kita uraikan ke sini. Nah, ini namanya F1 cos ya. F1 cos 37 karena dia kan samping. Kemudian kita uraikan ke sumbu Y-nya juga. Nah, kalau yang sumbu Y nih ya, berarti F1 sin. Ini F1 sin 37. Kemudian F3 juga sama, kita harus uraikan juga F3 ini. F3 ini kita uraikan ke kiri sesuai anak panahnya ke kiri ya. Berarti ini jadinya F3 cos 53. Kemudian kita juga uraikan ke sumbu Y. Sumbu Y-nya kita uraikan. Berarti ini F3 sin. Sin 53. Nah, setelah kita uraikan, kita jumlahin masing-masing sumbunya itu. Sigma fx dulu kita cari. Sigma fx berarti sumbu x yang dilihat ya. Sumbu x itu berarti kanan sama kiri nih gayanya. Yang F1 cos, F3 cos. Kita jumlahkan. F1 cos 37 dikurangi F3 cos 53. Nah, kurang karena dia ke kiri. F1 10 cos 37 yaitu 0,8 atau 4/5. Bisa 4/5, bisa 0,8 sama. F3 15 cos 53 berarti ini 3/5. Kita coret 10 bagi 5 2, 2 kali 4 8. 15 bagi 5 3, 3 kali 3 9. 8 kurang 9 min 1. Kemudian sigma fx, sigma fy juga sama. Sigma fy kita cari. Lihat sumbu y itu ada yang F1 sin yang ke atas. F1 sin 37 ditambah lagi dengan F3 sin 53. Ditambah karena dia sama-sama ke atas. F3 sin 53.
Terus ada F2 juga di sumbernya, tapi dia ke bawah, kita kurang F2. Nah, kita masukkan angkanya. F1 10, sin 37 itu 3/5, F3 itu 15, sin 53 itu 4/5, dikurang F2 nya 25. Kita coret 10 bagi 5, 2, 2 kali 6, 2 kali 3, 6. 15 bagi 5, 3, 3 kali 4, 12, 12 kurang 25. 6 tambah 12 itu sama dengan 18. 18 kurang 25 sama dengan 18 dikurang 25 sama dengan min ya. Jadinya min 7. Nah, jadi tinggal kita hitung aja di sini. Resultannya jadi resultan itu sama dengan akar kayak gini ya. Akar sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat min 1 kuadrat ditambah dengan min 7 kuadrat. Nah, min 1 kuadrat itu 7 kuadrat, min 7 kuadrat 49, akar 50. Akar 50 itu sama dengan 2 akar 50 ya. 50 itu kan 25 kali 2, berarti 5 akar 2. 5 akar 2 jawabannya ya. Atau akar 50 langsung ya. Kalau nggak ada 5 akar 2 berarti akar 50 yang kalian pilih di sini. Nah, ini kan sama aja. Nomor 5. Nomor 5, dua buah vektor 3 satuan dan B 6 satuan. Vektor A 3 satuan, vektor B-nya 6 satuan. Maka besar resultan, bukan resultan ditanya. Maka besar selisih A min B. Jadi besar selisih itu maksudnya adalah delta resultan, delta R ya. Delta R itu sama dengan gini kan, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurangi dengan 2AB cos theta. Nah, tetanya itu 60 derajat. Ini masuk ke akar semua. Berarti A-nya 3, B-nya 6, 2 kali 3 kali 6, cos 60 kan setengah ya. Terus coret 2-nya. Nah, ini dikali dulu nih ya, baru dikurang. Kemudian akar 3 kuadrat itu 9, 6 kuadrat itu 36, dikurang 3 kali 6 18. Nah, 18. Nah, kita lihat angka-angka ini ya. 9, 3, 6, 18. Ini bisa dibagi 9 ini ya. Atau 9-nya bisa kita keluarkan. Ini 1, ini 4, ini 2. Akar 9 itu kan 3 ya. Tambah 1 tambah 4, 5, 5 kurang 2 itu 3. Harusnya 3 akar 3 ya jawabannya. Ini harusnya 3 akar 3. Nah, jawabannya yang B ya, ditambahin akar 3-nya. Nomor 6. Dua buah benda A dan B mula-mula berjarak 60 meter. Jadi ada benda A sama benda B sini. Nah, mula-mula berjarak 60 meter. Kemudian pada saat yang sama benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 6. Jadi benda A ke kanan, V-nya 6. Kemudian benda B bergerak ke kiri dengan kecepatan 4. Berarti anak panahnya ke kiri. Ini VB-nya 4 ya. Nah, yang ditanya, benda A dan benda B bertemu setelah keduanya bergerak setelah berapa lama? Nah, misal ini benda A, ini benda B. Ini jarak yang ditempuh benda A dari sini ke sini ya, dari awalnya tadi. Ini jarak yang ditempuhnya. Ini kita namakan SA. Ini jarak yang ditempuh B dari sini, ini namanya SB. Nah, coba kita lihat. Jumlah jarak A sama jarak B itu kan harusnya 60 meter ya. Jarak yang A ditambah dengan jarak yang B sama dengan 60 meter. Apa rumus jarak? Jarak itu kan V kali T ya. Nah, ini rumus jarak. Ini GLB nih, gerak lurus beraturan. V kali T, berarti kita masukkan ke sini VA kali T ditambah dengan VB kali T sama dengan 60. Kan ditanya berapakah waktunya ya? Berapakah T-nya? VA-nya masukkan angkanya 6, 6T jadinya ya. VB-nya kita masukkan angkanya 4T. Ini 60. 6 tambah 4, 10T. Berarti sama dengan 60. Maka T sama dengan 6. Jadi jawabannya 6 second ya. Atau cara menentukan waktu itu sama dengan VA ini VB. Nah, VA tambah VB dibagi jarak total. Jarak awalnya 60 ya. Nah, bisa juga menggunakan itu. Jawabannya adalah 6. Jawaban yang tepat. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ini adalah cara membaca grafik yang tepat nih ya.
Jadi dikasih grafik kalian nanti, ada grafik tentang apa ini? Nomor 7 tentang gabungan ini ya. Kecepatan sama waktu. Ini waktunya, ini kecepatannya. Grafik V dan terhadap waktu. Yang ditanya di soal, bagian grafik yang menunjukkan gerak lurus beraturan, GLB. Nah, ingat grafik ya. Grafik GLB. Jadi kalau GLB itu grafiknya gini. Ini adalah V, ini adalah T. GLB itu kan kecepatan tetap ya. Jadi kecepatannya itu selalu sama. Jadi mau detik ke-1, mau detik ke-2, mau detik ke-3, kecepatannya sama terus. Berarti grafiknya kayak gini, sama. Jadi kalau misalkan jarak sama waktunya, jadi seperti ini. Kalau GLBB, bedanya di sini. Kalau GLBB kecepatannya berubah. Nah, kalau GLBB kecepatannya berubah itu berarti misalkan ini V, ini T. Nah, bisa juga dia dipercepat seperti ini, bisa juga dia diperlambat seperti ini. Nah, jadi grafik GLBB itu yang naik dan yang turun seperti ini. Grafik GLBB. Jadi yang dipilih adalah grafik GLB. GLB berarti kalau lihat dari grafiknya yang lurus berarti yang ini ya, nomor 3. Kita pilih yang 3. Lanjut nomor 8. Masih tentang grafik. Jarak yang ditempuh benda selama 10 detik. Jadi 10 detik itu berarti dari sini nih. Dari awal ini sampai ke sini ya. Nah, kita hitung jarak, cara menentukan jarak dari grafik, hitung aja luas grafik. Nah, ini kan grafiknya di sini nih. Grafik yang pertama yang ini kayak gini. Nah, ini grafik yang pertama. Grafik yang kedua yaitu dari detik ke-8 ke detik ke-10. Kita lihat grafiknya seperti ini ya. Nah, dari sini. Nah, ini segitiga nih. Kalau yang grafik yang pertama, ini grafik yang kedua. Grafik yang pertama itu trapesium ya. Berarti luas trapesium. Jarak yang pertama adalah luas trapesium. Jadi lihat grafik yang pertama. Luas trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar bagi 2 kali tinggi. Jumlah sisi sejajar. Kita bagi 2, terus kita kalikan tingginya. Jumlah sisi sejajar yang mana di grafik yang pertama sisi sejajarnya? Yang 0 sampai 8 ini ya, dari sini ke sini. Terus dari sini ke sini 2 ke 6. 2 ke 6 itu kan 4. Nah, 0 ke 8 itu 8. Dari sini kan 8. Berarti kita jumlahin sisi sejajarnya. 4 ditambah 8 dibagi 2 kali tinggi. Tingginya berarti 4 ya, ke atasnya itu 4. Berarti coret 2. 8 tambah 4 itu 12. 12 kali 2, 24. Nah, itu sisi luas yang pertama. Luas yang kedua, jarak yang kedua adalah luas grafik yang kedua ya. Grafik yang kedua adalah luas segitiga. Luas segitiga berarti setengah alas kali tinggi. Berarti setengah alasnya berarti 8 ke 10 itu kan 2. Tingginya berarti 4. Nah, masukkan angkanya aja ya, jangan tanda negatif. Kalau jarak itu berarti nggak ada tanda negatif. Kalau perpindahan baru ya. Misalkan ditanya perpindahannya ya, masukkan angkanya negatif di sini. Kalau jarak nggak usah. Berarti 2 coret. Berarti tinggal 4 di sini. Berarti tinggal dijumlahin aja. Berarti jaraknya dari awal sampai detik ke-10, jaraknya sama dengan S1 tambah S2. Berarti 24 ditambah 4 sama dengan 28 meter. Lanjut nomor 9. Seorang siswa menjatuhkan sebuah benda dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Berarti ini misalkan benda dijatuhkan dari ketinggian tanpa kecepatan awal, V0-nya 0. Nah, sampai jatuh ke tanah dihasilkan 4 dan hasilnya 4 detik. Jika gravitasi 9,8, maka berapakah tingginya? Waktunya 4 second.
Nah, berapakah tinggi gedungnya? Tinggi gedungnya itu bisa kita lihat ini gerak jatuh bebas ya. Gerak jatuh bebas itu berarti setengah GT kuadrat aja. Berarti setengah G-nya 9,8, T-nya itu 4 kuadrat. 16 bagi ini kan 16 nih. 16 bagi 2 itu kan 8 ya. 9,8 kali 8. Berarti 98 kali 8. 8 kali 8 64. 9 kali 8 72. 72 tambah 6 sama dengan 78. Tadi kan koma ya, berarti satu angka di belakang koma. 78,4 jawabannya. Lanjut ke soal nomor 10. Sebuah mobil dengan kecepatan 72 km per jam direm mendadak. Berarti ini mobil, kalau kita gambar seperti ini ya. Dia kecepatan awalnya 72 km per jam. Kemudian dia direm mendadak hingga berhenti. Berhenti berarti kan akhirnya 0 ya. VT-nya di sini 0. Nah, setelah dia menempuh jarak 25 meter, S-nya ini 25 meter. Waktu pengereman yang dibutuhkan hingga mobil berhenti. Ditanyakan waktunya ya. Waktu. Jadi ingat rumus GLBB, kalian tulis semua aja rumus GLBB. Misalkan kalian lupa. GLBB itu apa aja rumusnya? GLBB VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Rumus jaraknya V0 kali T plus minus setengah A T kuadrat VT kuadrat V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Nah, tulis semua dulu. Kemudian cari yang ada waktunya, rumusnya yang ada waktunya. Nah, yang ada waktu kan ini sama ini ya. Nah, kita tinggal pilih aja rumusnya. Berarti kalau mau menentukan waktu, berarti harus ada A-nya. Ya. Cara menentukan waktu harus ada A-nya. A-nya itu dapat dari mana? Nah, cari yang ada rumus A-nya antara dua ini. Berarti yang ini kan, kalau yang ini kan harus tahu waktunya. Berarti kamu cari dulu A-nya dari sini ya. Cari A-nya dari sini. Berarti VT kuadrat itu 0 ditambah V0 kuadrat. Nah, ini harus diubah ya. 72 km per jam diubah ke meter per second. 72.000 dibagi 3.600 yaitu 20 meter per second. V0-nya berarti 20 kuadrat ditambah. Nah, karena dia diperlambat itu dikurang ya. Kan dari 20 menjadi 0 ya. Dikurang 2 kali A kali S. S-nya kan 25. Berarti pindah ruas nih kan negatif nih. 2 kali 25 itu kan 50A, berarti 50A pindah ke sini. Ini kan jadinya 400. A sama dengan 8 jadinya ya, 8 meter per second kuadrat. Udah dapat A-nya, baru kita masukkan ke rumus yang ini. VT sama dengan V0 min AT. VT-nya 0 sama dengan V0-nya 20 min A kali T. A-nya tadi 8, T-nya kita ditanya. Pindah ruas berarti 8T sama dengan 20. Maka T sama dengan 20 bagi 8. 20 bagi 8 itu sama-sama dibagi 4. 5 per 2 yaitu 2,5 detik. Jawabannya yang C. Atau bisa juga pakai ini ya. S sama dengan V0 plus VT bagi 2 kali tinggi kali T. Nah, cari waktunya dari sini pasti hasilnya sama. Cari aja ya. Nih, pakai rumus ini bisa lebih cepat malah. Nomor 11. Jika sebuah roda katrol berputar 120 tiap menit. Jadi nomor 11 ini digerak melingkar, udah masuk gerak melingkar. Roda berputar 120 putaran. Ini jumlah putarannya 120 putaran. Nah, waktunya adalah 2 menit. 2 menit ubah ke detik berarti 2 kali 60 berarti 120 detik. Ditanya berapakah frekuensi, berapakah kecepatan sudut, frekuensi berapa, omega berapa. Frekuensi itu dapatnya dari mana? Dari kalau diketahui jumlah putaran, frekuensi itu adalah N bagi T ya. Jadi N per T, N-nya itu 120, T-nya itu adalah 120, berarti frekuensinya 1, yaitu 1 Hz ya. Omega, omega itu yang ditanya, omega itu sama dengan 2pi kali frekuensi. Berarti 2pi kali 1 sama dengan 2pi. Nah, pi-nya itu kan 3,14. 3,14 kali 2 sama dengan 6,28 rad per second. Jadi jawabannya adalah 1 Hz dan 6,28 yang A. Lanjut nomor 12, ada 3 roda seperti ini ya. 3 roda yang berhubungan. Roda A sama roda B dia sepusat.
Langsung aja A dan B sepusat kita tulis. Kemudian B dan C hubung dengan tali. B dan C hubungannya dengan tali. Nah, diketahui di situ jari-jarinya semua. Jari-jari roda A 4 cm, jari-jari roda B 2 cm, jari-jari roda C 10 cm. Maka perbandingan yang ditanya itu perbandingan kecepatan sudut roda B dibanding kecepatan sudut roda C. Berarti kita tinggal bandingkan aja roda B sama roda C. Nah, kan ini ada hubungannya kan. Roda B sama roda C hubungannya gimana? Roda B dan roda C dihubungkan dengan tali. Kalau dihubungkan dengan tali gimana? Hubungan dengan tali itu V-nya yang sama. VB sama dengan VC. V itu kan omega kali R, omega B kali RA, RB. Ini omega C kali RC. Yang ditanya apa? Omega B bagi omega C. Omega B per omega C. Nah, kita tinggal pindahin aja. Ini RC per RB. Jadi kalau dikali silang, itu pasti akan bentuknya sama-sama yang di atas ini. RC-nya tadi udah berapa tuh? 10, RB-nya 2. 10 bagi 2, 5. Berarti 5 banding 1 jawabannya. Nomor 13. Sebuah benda ditambahkan dengan ini udah masuk gerak parabola ya. Nomor 13. Sebuah benda ditambahkan dengan kecepatan awal V0-nya itu 30 meter per second dan membentuk sudut. Sudutnya alfa 30 derajat terhadap horizontal. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi. Berarti T, misalkan titik tertinggi itu kan puncak ya. TP-nya berapa? Lihat catatan, TP itu sama dengan V0 sin alfa per G. V0-nya 30 sin 30 dibagi dengan gravitasi anggaplah 10. 10-nya coret sama 3. Jadi tinggal 3. 3 kali sin 30 kan setengah. Berarti 3 bagi 2. Itu 1,5 detik. Jawabannya yang D. 14. Sebuah benda dipengaruhi oleh gerak 1 dan gerak 2. Arah kedua gerak saling tegak lurus. Dari tabel jenis gerakannya di atas yang menghasilkan lintasan benda berbentuk parabola. Parabola itu adalah gabungan antara gerak lurus dan gerak lurus berupa beraturan. Jadi parabola ini adalah gabungan GLB pada sumbu X horizontal ya dengan GLBB pada sumbu Y vertikal. Jadi itu yang dimaksud dengan gerak parabola. Yang benar berarti sang satu gerak lurus berkurang lengkap, yang dua gerak lurus beraturan salah, yang tiga gerak lurus beraturan, gerak lurus beraturan. Berarti yang pilihannya yang tiga ya. Jadi yang C. Nomor 15. Sebuah peluru ditambahkan dengan kecepatan awal V0-nya yaitu 100 meter per second. Apabila jarak terjauh yang ditempuh peluru, jarak terjauh itu jarak maksimalnya itu 500 meter dan percepatan gravitasi atau G 10 meter per second kuadrat. Sudutnya berapa? Sudut elevasi. Ingat jarak maksimal yang ada sudutnya itu V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan G ya. Jarak maksimalnya 500, kita tulis di sini. V0-nya 100 kuadrat sin 2 alfa dibagi dengan 10. Nah, berarti 10 kalikan ke 500 saja ya. Berarti 5.000, 100. Berarti 100 itu kan 10.000 ya. 100, ini 100. Sin 2 alfa. Kita coret 100-nya. 100 kita coret. Nah, ini nolnya 1 masih tersisa. Kita coret lagi 1. Berarti yang kiri tinggal 5, yang kanan 10 sin 2 alfa. Berarti 5 per 10 sama dengan sin 2 alfa. Berarti kan setengah ya. Atau sin 2 alfa bisa kita tulis setengah seperti ini. Nah, ingat sin berapa yang setengah? Jadi kita carikan alfanya nih. Sin berapa yang setengah? Yaitu sin 30 derajat. Berarti sin 2 alfa ini nilainya sebesar 30 derajat. Yang ditanyakan alfanya, bukan ini ya. Bukan totalnya ini. Berarti alfanya sama dengan 30 bagi 2. Itu 15. Harusnya jawabannya 15 derajat. Nomor 16. Masuk ke hukum Newton, mulai dari jenis-jenis gaya normal di sini. Di sini dikasih gambar arah gaya beratnya 50 Newton ke bawah.
agar gaya normal yang bekerja pada balok 20 Newton. Gaya normal itu kan ke atas ya. Gaya normal kita gambar gaya normalnya ke atas sebesar di sini 20. Nah, ini kan gak imbang nih. Normalnya ke atas 20, gaya beratnya 50. Maka besar dan arah gaya luar yang bekerja pada balok. Kemana arah gaya luar pada balok itu supaya dia bisa seimbang balok ini. Berarti gaya luar arahnya itu ke atas yang arah gaya normal. Karena ke bawahnya 50, ke atas juga harus sama 50 jumlahnya. Nah, berarti gaya yang ke atas ini kita misalkan F, besarnya adalah 30 Newton. 30 Newton ke atas. Jadi jawabannya yang B. Itu aja ya. Nomor 17. Balok 4 kg diam di lantai mendatar yang memiliki mu S 0,5, mu K 0,1. Jadi ada balok misalkan seperti ini. Dikasih mu S-nya 0,5, mu K-nya 0,1. Kemudian diberi gaya 20 Newton, F-nya 20 Newton. Dalam arah yang sejajar lantai. Keadaan balok sekarang apa? Diam, bergerak, atau tepat akan bergerak. Kita cari tahu dulu ya. Cara menentukan keadaan balok itu cari dulu Fs-nya. Di sini kan ada F gesek ya, karena dia kasar. F gesek, tapi kita nggak tahu gaya gesek apa yang bekerja. Kita cari tahu dulu. Gaya gesek statisnya kita cari mu S kali N. Mu S-nya itu kan 0,5. N-nya itu gaya normal. Normalnya berapa nih ya? Nah, karena masanya 4 kg ya. Berarti normalnya itu 40 ya. Ini 40. Jadi normalnya sama dengan M40, sama dengan gaya beratnya ya kalau keadaan baloknya seperti ini. 40 kali 0,5 sama dengan 20 Newton. Berarti gaya gesek statisnya 20 Newton. Nah, habis itu kita bandingkan Fe sama F. Mana yang lebih besar? Ternyata sama. Fe sama F berarti sama. Berarti artinya kalau sama itu namanya tepat akan bergerak. Jadi tepat akan mulai bergerak balok ini ya. Jadi jawabannya yang B. Nah, karena sama, maka balok tepat akan bergerak. Jadi itu nomor 17 ya. Nomor 18. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu kan hukum sigma F ya. Sigma F sama dengan 0 ya. Setiap benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan G yang bekerja pada benda 0 sama dengan 0. Yang tidak sesuai yang kita pilih ya. Ini yang tidak sesuai. Pernyataan berikut yang tidak sesuai. Setiap benda tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan G yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ini benar. Setiap benda akan tetap diam jika tidak ada resultan G yang bekerja pada benda itu. Iya, benar juga. Setiap benda akan bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Ini benar. Setiap benda tetap diam jika resultan G yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0. Ya, harusnya sama dengan 0 ya. Jika setiap benda itu tetap diam, jika benda itu tetap diam jika resultan G yang bekerja pada benda tidak sama dengan 0. Ini salah. Kalau benda itu resultan G-nya itu tidak sama dengan 0, benda itu pasti bergerak. Lah ini kan katanya diam. Ini salah ya. Berarti yang kita pilih yang salah ya. Kan yang tidak sesuai. Sebuah balok massa 4 kg dilepas dari bidang miring seperti pada gambar. Percepatan balok adalah berapa? Kalau bidang miringnya licin seperti ini gampang percepatan baloknya. A sama dengan G sin theta. Nah, theta tuh yang di sini ya. Theta tuh yang di sini. G sin theta aja langsung ya. G sin theta. G-nya itu 10, sin theta-nya itu tinggal lihat aja sudutnya. Sin itu kan demi ya, depan per miring. Nah, ini kan miringnya belum ada nih. 3, 4, berarti ini 5 ya, 5 meter. Berarti demi sin demi. Depan per miring, depannya itu 4, miringnya itu 5. Berarti ini coret, ini 2, 2 kali 4, 8. 8 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya yang D. Nomor 20. Sebuah benda meluncur pada bidang miring mendapat gaya gesek yang besarnya tidak ditentukan oleh. Gaya gesek itu gaya gesek yang bekerja pada benda ya. Nah, jadi gaya gesek pada bidang miring, misalkan kita gambar bendanya di bidang miring. Misalkan dia bergerak ke bawah, gaya geseknya ke atas. Nah,
gaya geseknya itu misalkan gaya gesek kinetis mu k dikalikan gaya normal. Nah, mu k itu menunjukkan kekasaran bidang miring, gaya normal itu berarti mg cos theta. Nah, itu gaya normal pada bidang miring. Jadi gaya gesek pada bidang miring tergantung ini aja yang dilihat ya. Massa benda ada nggak? Massa benda ada. Sudut kemiringan bidang. Sudut kemiringan bidang ada nggak sudutnya? Ada sudutnya. Berat benda ada nggak? Ada, mg. Kemudian kekasaran permukaan bidang ya dipengaruhi lah. Gaya gesek kan pasti dipengaruhi oleh kasar kan. Kecepatan benda ada nggak? Kecepatan benda nggak ada. Berarti kita pilih yang ini, yang salah, yang tidak. Nomor 21. Nah, ini dua buah benda yang dihubungkan dengan katrol seperti pada gambar ini ya. Diketahui dua buah benda A dan B bermassa berturut-turut adalah 2 dan 3 kg dihubungkan dengan katrol seperti pada gambar. Jika massa tali dan katrol diabaikan dan koefisien gesekan 0,2, ini 2 kg. Ini 2 kg. Kemudian ini 3 kg. Tapi di sini ada gaya gesek ya. Gaya geseknya ke kiri ya. Gesek kinetis. Tentukanlah percepatan benda. Percepatannya gimana cara menentukan percepatannya? Cara menentukan percepatan kalau bersama seperti ini. Sigma F sama dengan M kali A hukum 2 Newton. Sigma F-nya mana? Bendanya bergerak ke sini kan? Bergerak ke sini. Nah, ini ke sana, ini ke bawah. Mulai dari ini ya. Ini kan ada tegangan tali ke atas. Gaya beratnya ke bawah yang WB. Mulai dari benda B kita jumlahin sigma F-nya berarti WB dikurangi T, kemudian T yang A itu ke kanan berarti ditambah T, kemudian di A itu ada gaya geseknya dikurangi gaya geseknya. Gaya gesek di benda A, gaya gesek misalkan kinetis. Kemudian M kali A. Berarti massanya kan ada 2 tuh balok, berarti MA tambah MB dikalikan dengan A. Berat A, beratnya berarti kalau massanya 3 berarti 30. T-nya kan sama, kita habis dikurang. Gaya gesek itu mu K dikalikan dengan N. Gaya normal yang A ya, karena di benda yang A gaya gesek itu. Massa jumlahin massanya yaitu 2 tambah 3 yaitu kali A. Ini 30 dikurang mu K-nya adalah 0,2. Normal yang A itu 20, ini 5 kali A. 30 dikurang 4. Ini 5 kali A. 30 kurang 4 sama dengan 26. Ini 5 kali A. Maka A sama dengan 26 per 5 ya. 26 per 5 ini harusnya ya. Nah, ini gak ada jawabannya karena dia gaya gesek nih ya. Harusnya 26 per 5. 26 bagi 5 itu sama dengan 26 kali, sama aja dengan 26 kali 0,2 ya. Kan 1 bagi 5 itu kan 0,2. 26 kali 2 aja. 12, 4, 5. Iya, ada jawabannya ya. 5,2 meter per second kuadrat. Jawabannya 5,2. Nomor 21. Nah, masing-masing ada 3 balok seperti ini ya. Di permukaan yang datar. Bila M1-nya 2, kita tulis dulu di sini 2 kilo, kemudian M2-nya 3 kilo, M3-nya 5 kilo. Terus masing-masing tegangan tali kan saling berlawanan ya. Nah, saling meniadakan. Nah, ditanya berapakah T1 sama T2? Cara menentukan T1 sama T2, syaratnya itu kamu harus cari percepatan dulu, yaitu sigma F dulu ya. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya berarti F di sini. Nah, kalau untuk mencari A-nya itu, tegangan talinya itu saling meniadakan dulu tuh T1. Sebenarnya ini T1 kan ada T1 tuh ada yang ke sini T1, ada yang ke sini T1. Ini juga T2, ini juga T2. Jadi sama. Dalam tali yang sama, T-nya sama. T2, kalau ini T1 berarti ini juga T1. Nah, kalau kita masukkan rumusnya, T1 sama T2 itu kan saling meniadakan. T1 sama T1 itu kan saling meniadakan yang ini. T2 sama T2 juga saling meniadakan. Berarti nggak ada gaya di sini T2 sama T1. Saling meniadakan. Jadi cukup mencari gayanya itu pakai F sama dengan M kali
A langsung ya. Jadi M1 tambah M2 tambah M3 biar nggak bingung. Nah, F sebenarnya rumusnya kayak gini nih. F dikurangi T2 ditambah T2 dikurang lagi T1 tambah T1 kan. Nah, ini kan habis. Nah, jadi tinggal F aja di sini langsung. F-nya di ujung itu. Ya, kecuali di situ kasar permukaannya harus dikurangi lagi dengan G gesek ya. F sama dengan M1 tambah M2 tambah M3. M1-nya 2, M2-nya 3, M3-nya 5 dikali A. F-nya 50 sama dengan 5, ini tambah 5 10. Maka A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Udah dapat A-nya. Ditanya T1 sama T2. Nah, kalau mencari T1, lihat T1 itu dihubungkan sama massa yang mana? Massa yang 1, massa yang 2. Nah, pilih massa yang 1 dulu ya, biar gampang. Yang di ujung. Ini massa yang 1. Ini ada T1-nya. Nah, maka T1 sama dengan, kan rumusnya sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya di M1 itu kan T1 aja. M1-nya yaitu 2, A-nya tadi 5, maka T1-nya 10. Terus kalau mencari massa, kalau mau cari T2, nah bisa pakai benda yang kedua, bisa pakai benda yang ketiga. Nah, misalkan dipakai benda yang kedua, pakai benda yang kedua sini. Benda yang kedua talinya kan dihubungkan, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, yang ke kanan itu T2, yang ke kiri itu T1. Nah, rumusnya apa? Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya berarti T2 dulu yang ke kanan, dikurangi T1 yang ke kiri, disama denganin M2 3 kali A yaitu 5. T2 dikurang T1-nya kan 10, ini 15. Maka T2 sama dengan 15 tambah 10 sama dengan 25. Nah, disuruh bandingkan pertanyaannya, bandingkan T1 sama T2, besarnya aja ya. Jadi besarnya T1 kan 10, besarnya T2 25. Berarti jawabannya yang D, 10 Newton dan 25 Newton. Ya, itu nomor 22. Nomor 23. Sebuah benda ini maksudnya masanya 2000 kilo mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan. Jadi massa 2000 kg mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan V 20 meter per second mula-mula. Kemudian dia direm dan setelah menempuh jarak 10 meter dari pengereman mobil berhenti. Berarti kan VT-nya 0 kalau dia berhenti. Terus jaraknya itu 10 meter. Besar gaya pengereman, F-nya yang ditanya. F itu apa? Gaya, ditanya gaya. M kali A. M-nya udah ada kan? A-nya belum ada. Nah, cari A-nya dari rumus GLBB. Ingat lagi rumus GLBB yang 3 tadi, yang mana yang bisa cari A? Yang pertama harus ada waktunya, yang kedua yang S ya. Yang S juga harus ada waktunya, di sini kan nggak ada waktunya. Pakai yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Karena dia diperlambat ya, 2 kali A kali S. VT-nya itu 0, V0-nya 20 kuadrat dikurangi 2 kali A kita mau cari, S-nya 10. Berarti 20 kuadrat itu kan 400, ini 0 dikurangi 2 kali 10, ini jangan dikurang ya ini ya, 2 kali dikali dulu. 2 kali 10 sama dengan 20 kali A. Pindah ke sini berarti 20 kali A sama dengan 400, maka A sama dengan 20. Maka gaya sama dengan M 2000 kali 20 sama dengan 40.000 ya. Jadi jawabannya yang D, 40.000 Newton. 25. Nah, kalau ada katrol seperti ini yang ditanya tegangan talinya, maka cari dulu A-nya pertama-tama. A itu sama dengan selisih beratnya dulu ya. Berat yang besar, nih rumusnya, berat yang besar dikurangi berat yang kecil. Dibagi jumlah massa. Massa 1 tambah massa 2 dikali, nggak usah dikali G lagi ya. Berat yang besar mana? Yang besar itu yang M2, yaitu 60 beratnya. Yang berat yang pertama mana? Yang M1, yang 4 itu kan masih massa ya. Berarti beratnya 40. Massanya di jumlah 6 tambah 4, 10 langsung. 60 kurang 40, 20. 20 bagi 10, 2. Berarti percepatannya 2 meter per second kuadrat. Nah, baru cari tegangan talinya.
Tegangan tali cukup tinjau salah satu baloknya aja. Balok yang mana mau ditinjau? Misalkan balok yang kedua. Gambar beratnya, gambar tegangan talinya ke atas. Terus rumuskan dengan hukum Newton. Balok 2. Lihat balok 2 ya, berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma F, balok yang kedua geraknya kemana? Lebih berat kan balok yang kedua, geraknya akan ke bawah. Berarti yang ke bawah positif. W2 di sini dikurangi T sama dengan M2 kali A. W2-nya 60, T ditanya 6, 2A-nya. Maka 60 kurang T sama dengan 12. 60 kurang berapa sama dengan 12? T sama dengan 60 kurang 12 sama dengan 48 ya. 48 Newton. Jawabannya yang D. Nomor 25. Balok 1 masanya 1, balok 2 masanya 2. Ini 1 kilo. Balok 2 masanya 2 kilo. Kemudian dia didorong dengan gaya 6. Maka gaya kontak antara kedua balok tersebut adalah berapa? Jadi balok 1 ini didorong sama balok 2 ini ke sini. Ini F21, ini F12. Nah, seperti ini ya. Cari dulu percepatannya. Cara mencari percepatannya sigma F lagi. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kita mulai dari gaya yang kita dorong ya. Kan dorongnya ke kiri, berarti arah yang positif yang searah dengan arah gerak. Geraknya ke kiri berarti F dulu dikurangi F12 ditambah lagi F21. Terus sama dengan masanya di jumlah M1 tambah M2 dikalikan dengan A. F-nya 6, ini kan saling hilang ya, karena gaya kontak itu sama besarnya. 6 sama dengan M1 itu 1, M2 2. 1 tambah 2 kalikan dengan A. 6 sama dengan 3 kali A. Berarti A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, ditanyalah gaya kontaknya. Pilih salah satu bendanya, yang mau yang mana. Misalkan benda yang satu aja yang gampang. Benda yang satu ke sini ya. Karena gayanya hanya satu aja ke sini kan. Ini F21. Nah, ini benda satu ya. Berarti sigma F sama dengan M kali A lagi. Sigma F-nya benda yang satu F21 sama dengan massa benda satu 1 kali A-nya 2. Berarti 2 Newton. Berarti gaya kontaknya adalah 2 Newton. Jawabannya yang C. Nomor 26. Benda A bermassa 2 kg dan benda B bermassa 18 kg. Keduanya berjarak 40 cm, di manakah benda C bermassa 5 harus diletakkan agar tidak merasakan gaya gravitasi. Ini masuk gravitasi ya. Benda A misalkan ke sini, kemudian ini benda B di sini. Benda A massanya 2. Benda B massanya 18. Terus dia berjarak 40 cm. Nah, di manakah benda C bermassa 5? Benda C misalkan di sini, benda C. Ini massanya 5. Diletakkan supaya gayanya gravitasinya 0. Di mana itu berarti ditanya jarak ya. Nah, misalkan aja jaraknya dari sini ke sini X. Kita cari X ini nanti. Kalau ini X, berarti di sini 40 kurang X. Nah, yang C itu kan ditarik sama yang A, berarti ini FAC, kemudian C juga akan ditarik sama B, ini FBC. Supaya gayanya C0 kan harus seimbang, kanan sama dengan kiri atau kiri sama dengan kanan. FAC sama dengan FBC. F itu gaya gravitasi, rumusnya G kali MA kali MC per jarak antara A sama C itu kan X tadi kita misalkan. Kuadrat jangan lupa. G lagi rumus gaya gravitasi. Ini indeksnya kan B sama C ya. Nah, tinggal masukin aja MBC. Jaraknya 40 kurang X. Ini kita kuadrat. G coret, C coret. MA masukkan angkanya 2. Kita X kuadrat. MB 18. Kita masukkan 40 min X. Ini jangan lupa kuadrat. Coret lagi ya. Sama-sama dibagi 2. Ini 9. Ya, supaya hilang, A kuadratnya kita akarin. Akar 1 kan 1, akar X kuadrat X, akar 9 itu 3, akar 40 min X kuadrat berarti 40 min X. Kali silang. Kali silang berarti
40 min X kali 1, 40 min X. 3 kali X, 3X. 40 sama dengan 4X. X sama dengan 10. Jadi jaraknya adalah 10 cm dari A. Jawabannya yang A. Nomor 26. Lanjut ke nomor 27. Diketahui kedua benda A adalah kedudukan benda A adalah 3/2R di atas permukaan bumi. Misalkan ini bumi, jadi jarinya R. Benda A ini ada di 3/2. Misalkan di sini ya. Ini benda A. Misalkan dulu nih benda A. Jaraknya dari permukaan itu 3/2R. 3/2R. Kemudian jarak yang B yaitu 3R. Misalkan di sini titik B-nya. Jaraknya dari permukaan bumi itu 3R. Nah, jarak dari sini ke sini ya, itu 3R. Ditanya, perbandingan kuat medan gravitasi A sama B. GA per GB. Nah, rumusnya gini. GA per GB kalau dirumuskan kalau dia dalam satu planet seperti ini, perbandingkan aja dengan jaraknya. G itu kan rumusnya GM per R kuadrat ya. GM per R kuadrat. Nah, jadi G sama jari-jari itu berbanding terbalik. Berarti GA per GB sama dengan RB di sini per RA di sini pakai kuadrat. Nah, jadi berbanding terbalik. GA RA-nya di bawah, kemudian GB RB-nya ke sini di atas. Yang dibalik ya. Kemudian RB itu dari mana ke mana? RB itu dari titik B ke pusat bumi ya, bukan dari permukaan. Jadi pusat bumi dihitung. RB ini kan sebagai H-nya sebenarnya ya. H-nya H yang B ini kan seperti ini. H ditambah R. Atau bisa juga langsung nih RB itu jarak dari jarak dari pusat sampai ke titik B. Jaraknya berarti 3R tambah R ya. 3R tambah R. Ini kita kuadratin. Jarak yang A 3/2R ditambah R. Nah, ini kita kuadratin. Kita masukin lagi. 3R tambah R berapa? 4R. Ini kuadrat ya. 3/2 tambah 1 berapa? 3/2 tambah 1 berarti 6/2 ya. 5/2 ya. 5/2R. Ini kuadrat juga. Nah, kuadrat ini bisa kalian satukan seperti ini biar gampang hitungannya. Nah, disatukan seperti ini. R ini coret aja. Berarti jadinya 4/5/2 ya. 4/5/2 itu 4 dikali 2/5 ya. Ini jangan lupa kuadrat. Berarti harusnya adalah 8/5. 8/5 ini masih dikuadratin lagi sebenarnya. 8/5 masih dikuadratin lagi, berarti hasilnya harusnya 64/25 ya. Harusnya jawabannya ini 64/25. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke soal nomor 28. Batu bermasa M diletakkan di permukaan bumi. Jika batu itu dipindahkan ke bulan, gravitasinya 1/6 kali gravitasi bumi. Jadi ada dua benda langit di sini ya, bumi sama bulan ya. Gravitasi bumi jika batu dipindahkan ke bulan yang gravitasinya G bulan itu sama dengan 1/6 G bumi. Nah, bumi itu yang M aja ya, bumi sama bulan. Maka masanya akan menjadi berapa? Oh iya, ditanya batu bermasa, ini mikir juga sih soal. Batu nih ada massa ya di bumi. Misalkan kita nih bermassa, punya massa, kemudian kita ke bulan. Nah, masanya kita tuh gimana? Ya tetap M lah ya, kan sama massa itu nggak berubah, kecuali beratnya berubah. Kalau berat tuh kayak gini, berat orang di bulan dibagi berat orang di bumi. Nanti rumusnya gini ya, massa bulan, jadi yang dipakai itu massa bulan, massa planetnya. Massa bulan dibagi dengan massa bumi. Ini bumi yang ini, yang bawah, dikali jari-jarinya, jari-jari bumi dibagi dengan jari-jari bulan. Ini kuadrat. Nah, kalau berat itu berubah kalau berat, tapi kalau massa tetap ya. Massa benda tuh di tiap planet itu tetap.
jadi nggak berubah. Jadi masanya tetap M. Tadi massa batu kan M. Kalau dibawa ke bulan masanya berapa? Ya M juga, nggak usah dihitung. Nomor 29. Bila perbandingan jari-jari sebuah planet Bila perbandingan jari-jari sebuah planet RP dan jari-jari RP dan perbandingan jari-jari buminya, RP per RB sama dengan 2:1, sedangkan massa planet dan massa bumi perbandingannya, massa planet, massa bumi itu perbandingannya 10:1. Nah, maka beratnya di bumi itu berapa? Berat orangnya di bumi kan 100 Newton, maka beratnya di planet itu berapa? Nah, pakai yang rumus yang tadi, yang ini, yang berat. Berarti berat bulan bagi berat di bumi. Nah, kalau ini kan planet ya. Berat planet dibagi dengan berat di bumi sama dengan massa planet dibagi dengan massa bumi dikali dengan jari-jari bumi dibagi dengan jari-jari planet dikuadratin. Jangan ketukar jari-jari planet atau jari-jari bumi. Kalau beratnya planet di atas, berarti R planetnya di bawah sini ya. Kemudian ditanyakan berat di planet nih. Berat di buminya kan 100 ya. Nah, sama dengan massa planet sama bandingkan massa buminya diketahui 10:1 kali jari-jari bumi banding jari-jari planetnya 1:2. Ini kita kuadratin. WP per 100 sama dengan 10 kali 4 kan kuadrat ya. Nah, kali WP ini kalikan ke sana ya. Berarti WP ini sama dengan 1000 kali 1/4. Berarti 1000 bagi 4 sama dengan 250 Newton ya. Jawabannya yang C. Nomor yang terakhir, nomor 30. Nomor 30, dua planet A dan B mengorbit matahari apabila perbandingan jarak antara planet A dan planet B. Perbandingan jarak planet. Jadi RA banding RB sama dengan 4:9. Dan periode planet A mengelilingi matahari 24. A sama dengan 24 hari. Maka periode planet B sama dengan berapa? Nah, ini hukum 3 Kepler ya. TB per TA. Langsung aja TB per TA sama dengan RB per RA di sini dikalikan dengan akar RB per RA. Nah, langsung aja rumusnya seperti ini. TB per TA, TA-nya 24, RB-nya 9/4 ya, 9 bagi 4. Kalau ini kan RA per RB 4/9. Kalau RB per RA 9/4 kali RB-nya 9 bagi 4 lagi. Ini per 24. Ini 9/4, akar 9 3, akar 4 2. Maka 24. Ini kan 4 kali 2 8 ya. Ya, tinggal coret aja nih. Ini 4 sama 24 itu 6. 6 sama 2 3. Ya. Nih, misalkan gini ya. TB sama dengan 6 kalikan ke 9. 6 kali 9 kali 3 bagi 2. Tinggal coret 6 bagi 2 3. 3 kali 3 9. 9 kali 9 81 hari. Jadi jawabannya 81 hari. Nah, itulah pembahasan soal persiapan akhir semester ya. Untuk fisika silakan dipelajari lagi. Kalau masih bingung silakan ditanyakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.